Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait tugas grup project studi kasus Shopee. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldino Desla Almersada dan ada beberapa rekan teman saya, yaitu adalah Dionela Aisyah Salsabila, lalu ada Fajar Fajriansyah, lalu ada Lucia Violita Apriliani. Untuk mata kuliahnya yaitu adalah manajemen data dan juga informasi. Bisa di next. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan Shopee terlebih dahulu. Dan untuk Shopee sendiri itu didirikan tahun 2015 sebagai induk perusahaannya yaitu adalah SEA Group yang pusatnya berada di Singapura. Lalu untuk layanan pendukungnya yang pertama ada Shopee Pay, lalu ada Shopee Express di logistik, lalu juga ada Shopee uh, Guarantee atau keamanan dengan biasanya kampanye adalah 99, 11, 11, 12, 12 ataupun kelipatan di bulan yang sama. Lalu untuk pasarnya sendiri ada di Asia Tenggara, Taiwan, dan juga di Indonesia sebagai pasar terbesarnya, dan juga ada pesaingnya yaitu adalah Tokopedia dan juga Lazada. Lalu secara umum, Shopee itu adalah perusahaan e-commerce atau perdagangan elektronik yang menyediakan platform online bagi penjual dan juga pembeli untuk melakukan transaksi baik itu jual dan juga beli untuk berbagai produk seperti pakaian, elektronik, kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga produk digital. Lalu akan dilanjutkan Mbak Dionela. Baik, untuk yang selanjutnya adalah alur bisnis proses dari Shopee sendiri. Diagram tersebut menggambarkan bagaimana alur proses bisnis Shopee yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu dari pelanggannya, kemudian dari sistem Shopee-nya sendiri, dan juga penjual. Untuk prosesnya itu dimulai ketika pelanggan membuka aplikasi Shopee, kemudian dilanjutkan untuk mencari produk yang diinginkan, biasanya dari pencarian, dan ketika sudah menemukan, mereka akan memasukkan ke keranjangnya. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pemesanan dan memilih metode pembayaran yang tersedia, biasanya mungkin dari QRIS ataupun bank transfer. Shopee sendiri kemudian berperan untuk memverifikasi pembayaran tersebut agar memastikan transaksi tersebut valid gitu. Shopee juga mengirimkan notifikasi kepada penjual agar pesanan segera diproses. Kemudian penjual akan packing dan juga mengirimkan pesanan kepada pelanggan dengan alur dari kurir. Setelah barang diterima oleh pelanggan, maka pelanggan akan melakukan konfirmasi penerimaan barang yang menandakan bahwa pesanan telah berakhir. Dan sebagai tahap akhir, pelanggan juga dapat memberikan review dari produknya atau memberikan rating untuk menilai pengalaman dari berbelanja. Alur ini mencerminkan sistem transaksi e-commerce Shopee yang terintegrasi dan juga memastikan keamanan dan kenyamanan dari pelanggan tersebut. Baik, melanjutkan penjelasan dari Mbak Dionela terkait analisa kebutuhan. Di sini tahap-tahap dalam pengembangan basis data. Pertama kali kita melakukan terlebih dahulu analisis kebutuhan, di mana kita melakukan identifikasi kebutuhan informasi pengguna serta proses bisnis. Setelah ditemukan atau didapatkan identifikasi tersebut, lalu kita kembangkan dengan desain konseptual, yaitu melakukan pemodelan struktur data independen atau DBM dan di dalam DBMS. Dan selanjutnya adalah desain logis, yaitu mentransformasikan ke dalam model relasional dan juga normalisasi. Nah, di dalam kebutuhan fungsional sistem, Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang juga memiliki sistem yang sangat kompleks dalam mengelola data penjual, seller, produk, dan juga layanan toko. Oleh karena itu, dari semua aspek tersebut, di sini kita melakukan dari aspek pertama itu adalah manajemen pengguna, di mana dalam manajemen pengguna ini menyimpan terdapat data profil penjual, identitas toko, alamat dan juga kontak. Lalu di dalam manajemen produk dan katalog terdapat menu tambah, update ataupun juga nonaktif produk dalam dengan detail informasi. Lalu yang ketiga ini adalah manajemen layanan toko, tersedia dari voucher, promo, dan juga metode pengiriman. Dan yang terakhir adalah monitoring performa dari tingkat respon, rating, dan juga fulfillment rate. Lalu selanjutnya, nah di dalam identifikasi entity dalam IAR data modeling,
Berdasarkan tadi sebelumnya analisa kebutuhan yang sudah dikaji, dapat diidentifikasi beberapa entiti utama yang memiliki peran penting dalam mendukung alur proses bisnis secara keseluruhan. Yaitu yang pertama di sini adalah user seller, yang merupakan komponen fundamental dalam sistem karena seluruh aktivitas dalam platform bergantung pada interaksi pengguna di sini, yaitu dengan tersedianya dari representasi individu badan usaha penjual. Lalu untuk store menggambarkan representasi dari toko, yaitu termasuk di unit usaha, digital penjual, dan di dalam platform. Dan yang ketiga ini adalah produk, entity produk yang mempresentasikan barang ataupun jasa yang dijual oleh penjual. Lalu entity dari order merupakan mempresentasikan dari setiap transaksi yang terjadi dalam sistem. Lalu juga di sini ada entity dari voucher yang merupakan apa namanya untuk promosi dalam untuk meningkatkan transaksi, dan yang terakhir adalah metrik performance yaitu untuk pencatatan dari kinerja penjual. Nah, selanjutnya, nah di dalam identifikasi reguler dan juga weak entity di sini menjelaskan mana saja entity yang regular entity dan a weak entity. Yang pertama ini adalah user, regular entity, ya, yaitu yang entity yang dapat berdiri secara sendiri karena memiliki primary key berupa user ID. Lalu untuk store, toko, itu juga merupakan jenis entitas yang regular entity. Karena dapat berdiri sendiri, produk dan order itu juga merupakan regular entity di mana di produk ini memiliki atribut kunci yaitu produk ID, sedangkan untuk yang entitas order itu merepresentasikan transaksi dan juga memiliki primary key order ID. Sedangkan untuk review atau matrik performa seller, identifikasi merupakan weak entity yang tidak dapat berdiri sendiri karena bergantung pada keberadaan dari order. Dan yang keenam ini merupakan voucher, juga termasuk merupakan regular entity karena voucher ini memiliki primary key voucher ID yang unik dan dapat dibuat serta dikelola secara mandiri oleh sistem. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait identifikasi dari atribut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu terkait entity user, di mana sebelumnya untuk analisis yang identifikasikan yang pertama adalah kayak atributnya dulu, yaitu adalah kode unik yang menjadi pengenal utama bagi setiap entitas. Atribut ini tuh berfungsi sebagai primary key yang mencerminkan setiap data atau record yang dapat dibedakan satu sama lain. Jadi keberadaan dari key atribut ini sangat penting untuk menjaga integritas dan juga konsisten dalam data. Lalu juga yang kita analisis adalah foreign key attribute, yaitu adalah yang berbagai penghubung antar entitas. Atribut ini digunakan untuk mempresentasikan antar satu entitas yang lainnya. Lalu juga yang kita analisis terkait simple dan juga composite atribut, yaitu adalah pengelompokan atribut berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Kalau simple atribut ini adalah atribut tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Lalu kalau misalkan composite atribut ini merupakan atribut yang terbentuk dari gabungan beberapa elemen yang memiliki makna tersendiri. Lalu kita juga menganalisis terkait single value ataupun multi atributnya, yaitu adalah klasifikasi atribut berdasarkan jumlah nilai yang dapat dimiliki. Kalau single value itu nilai yang memiliki satu value, kalau misalkan multi value itu atribut yang memiliki banyak nilai untuk entitasnya. Lalu kita juga menganalisis terkait identifikasi dari domain, yaitu adalah kumpulan atau himpunan nilai yang diperbolehkan untuk atribut dan identitasnya. Di domain menentukan jenis data, format, serta batasan nilai yang dapat dimasukkan ke dalam atribut tersebut. Nah, kalau misalkan dari sini, dari entity user, di mana primary key-nya adalah user ID, dan jenis atributnya hampir kebanyakan adalah simple, hanya user address aja yang composite. Lalu untuk nilainya semua hampir single value. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah entity dari toko, store ataupun toko, di mana di sini primary key-nya itu adalah store ID dan juga foreign key-nya adalah user ID dan juga store address-nya di sini nilainya sebagai composite dan sisanya sebagai simple. Lalu untuk nilainya semua itu adalah single value. Bisa di next.
Nah, lalu ada entity product, di mana entity product ini primary key-nya adalah product ID dan juga foreign key-nya adalah store ID, terus voucher ID. Dan untuk nilai dari produk name ini bisa dipecah jadi composite. Lalu untuk nilainya itu hampir semuanya single value kecuali dari varian SKU dan juga produk IMG-nya atau gambarnya itu nilainya adalah multi value. Bisa di next. Nah, selanjutnya terkait atribut dari entity voucher, di mana di sini primary key-nya adalah voucher ID. Lalu untuk jenis atributnya semuanya adalah simple dan juga untuk nilai value-nya di sini hampir semuanya adalah single value kecuali adalah voucher eligible stores yaitu multi value. Di next. Nah, selanjutnya adalah entity terkait order, di mana di sini primary key-nya itu adalah order ID, lalu ada foreign key-nya itu adalah user ID dan juga store ID sebagai foreign key-nya. Untuk jenis atributnya hampir semuanya simple atribut, lalu untuk nilainya adalah single value. Lalu selanjutnya adalah entity dari performs sellers, di mana di sini primary key-nya adalah matrix ID, lalu ada user ID sebagai foreign key dan juga store ID, dan juga untuk nilainya hampir semuanya adalah single value dengan jenis atributnya adalah simple. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan jenis relasi dalam entity relationship. Yang pertama adalah ada user owning store, di mana relasi ini menunjukkan bahwa setiap pengguna yang berperan sebagai seller memiliki tepat satu store. Artinya, satu akun penjual hanya bisa mengelola satu toko. Hubungan ini bersifat eksekutif, jadi tidak bisa satu user punya dua toko. Dan satu toko juga tidak bisa dimiliki oleh dua user. Ini termasuk jenis relasi one-to-one relationship. Kemudian selanjutnya ada store owning user, di mana kebalikan dari relasi sebelumnya, ini dijelaskan bahwa setiap store dimiliki oleh user dengan peran sebagai seller. Dengan kata lain, toko ini tidak berdiri sendiri, tapi harus terhubung ke akun penjual tertentu yang mengelolanya, dan ini menegaskan keterkaitan langsung antar toko dan pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah relasi mix, di mana hubungan ini menggambarkan bahwa seorang buyer dapat membuat satu atau lebih order dalam sistem. Dengan demikian, satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan setiap order hanya berasal dari satu pembeli yang sah. Kemudian yang keempat, ada order mix buyer. Nah, itu di mana relasi menegaskan bahwa setiap order dihasilkan oleh seorang buyer, setiap transaksi penjual dapat ditelusuri oleh satu akun pembeli yang membuat pesanan tersebut. Kemudian yang kelima ada as a buyer, reviewing performance seller. Relasi ini menunjukkan bahwa seorang buyer dapat memberikan nol atau lebih ulasan terhadap performance seller. Hal ini mempresentasikan sistem umpan balik yang digunakan untuk menilai kinerja penjual berdasarkan pengalaman pembeli. Kemudian yang keenam, store response performance seller, di mana relasi ini menunjukkan bahwa store dapat memberikan tanggapan terhadap performance seller. Sehubungan ini biasanya menggambarkan interaksi atau klarifikasi yang dilakukan oleh pihak toko atas umpan balik yang diberikan terhadap kinerja penjual. Kemudian yang kelima ada store list product. Relasi ini menggambarkan bahwa store dapat menampilkan atau menjual banyak produk. Setiap toko bertanggung jawab mengelola daftar produk yang dijual di platformnya. Kemudian yang ke-11 ada produk list a store. Setiap produk hanya terdaftar di satu store. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan data produk tetap konsisten dan tidak terjadi duplikasi antar toko. Kemudian yang ke-12 ada store guarantee a product. Relasi ini menunjukkan bahwa store dapat memberikan jaminan terhadap banyak produk. Jaminan ini dapat berupa garansi kualitas atau keaslian produk yang dijual. Kemudian yang ke-13 terdapat produk guarantee store, di mana setiap produk yang dijamin oleh satu store tertentu yang menjadi penanggung jawab akan kualitas barang yang dijual di platform.
Kemudian yang ke-14 terdapat store given a voucher, di mana relasi ini menggambarkan bahwa store dapat memberikan banyak voucher promosi atau diskon kepada pembeli. Voucher ini menjadi strategi pemasaran untuk yang menarik untuk lebih baik menarik transaksi. Kemudian yang ke-15 voucher given a store, di mana setiap voucher hanya dapat diterbitkan oleh satu store yang berwenang. Hal ini menjaga kejelasan asal voucher agar tidak disalahgunakan oleh toko. Kemudian yang ke-16, relasi menunjukkan bahwa satu store dapat berlaku untuk beberapa produk, artinya satu kode promosi bisa digunakan untuk lebih dari satu barang dalam toko yang sama. Kemudian yang ke-17, product has a voucher, di mana setiap produk dapat memiliki satu voucher tertentu yang berlaku padanya. Hal ini mempermudah pengaturan promosi berdasarkan produk tertentu. Kemudian yang 18, product contains a order. Relasi ini menunjukkan bahwa satu produk dapat muncul dalam satu atau lebih order. Artinya, produk yang sama dipesan berkali-kali oleh berbagai pembeli. Kemudian yang 19, produk has a performance seller, di mana relasi ini menggambarkan bahwa produk yang dikaitkan dengan banyak performance seller, misalnya dalam konteks penilaian kualitas penjual terhadap produk tertentu. Kemudian yang terakhir, ada performance seller has a product, di mana relasi ini menunjukkan bahwa performance seller memiliki keterkaitan dengan banyak produk. Penilaian terhadap performa penjual didasarkan pada berbagai proyek yang dijual di platform. Next. Nah, berikut gambaran dari entity relational diagram. Di mana di sini digambarkan terdapat 6 entitas utama, yaitu user, store, produk, kemudian order, dan performance sellers, dan yang terakhir adalah voucher, di mana masing-masing entitas punya atribut atau kolom dan memiliki hubungan yang dengan entitas lain. Seperti contohnya pada entitas user yang menyimpan semua informasi tentang pengguna, baik yang berperan sebagai seller maupun buyer. Beberapa atribut pentingnya seperti user sebagai primary key, user ID, kemudian ada username, user full name, email, kemudian ada user type, menentukan apakah user itu sebagai seller atau sebagai buyer. Kemudian ada juga user last login, kemudian total order, dan user text ID. Kemudian juga terdapat informasi tambahan seperti alamat, nomor telepon, dan data rekening bank. Untuk entitas user memiliki relationship seperti owning to store, kemudian ada max order, di mana buyer membuat satu atau banyak order, kemudian ada reforming performance seller. Kemudian selanjutnya ada entitas store, di mana yang mewakili toko online yang dikelola oleh seller, di mana atribut utamanya seperti store ID sebagai primary key, kemudian ada store name, kemudian store description, store kategori, store address, email, store phone, store rating, kemudian ada store status, dan store follow account, dan lain sebagainya. Entitas store memiliki hubungan relation seperti owning user, kemudian list product, kemudian guarantee product, dan given a voucher, kemudian juga relasi respon performance seller, di mana dia bisa menanggapi review atau menilai performance. Kemudian terdapat entitas produk juga yang menyimpan semua data barang yang dijual dalam store. Atributnya antara lain produk ID sebagai primary key, kemudian terdapat origin case adalah store ID, kemudian product name, product description, product price, product stock, product status, kemudian juga terdapat gambar atau product image, dan kategori produk. Di mana entitas produk memiliki 5 relation seperti list store, warranty store, has a product, contains order, and has performance seller. Pembelian yang dilakukan pembeli bayar, di mana atribut pentingnya adalah order ID sebagai primary key, kemudian ada origin key seperti user ID, store ID, and voucher ID, kemudian atribut lainnya terdapat order date, order status, order total amount, dan order complete yang menandakan apakah pesanan sudah selesai.
Kemudian entitas order juga memiliki hubungan seperti makes user, contains product, has voucher, and receiver store. Kemudian ada entitas performance seller di mana digunakan untuk menilai kinerja penjual di platform seperti atribut utamanya adalah metric ID sebagai primary key, kemudian ada foreign key yaitu user ID dan store ID. Beberapa atribut lainnya ada seperti response rate, fulfillment rate, rating, seller level, dan lain sebagainya. Entitas performance seller memiliki hubungan ada tiga, yaitu reviewing by user, kemudian respond by store, and has a product, di mana performa penjual bisa dilihat berdasarkan banyak produk yang dijual. Kemudian yang terakhir adalah entitas voucher, di mana entitas voucher menyimpan data promosi atau diskon yang diberikan oleh toko, di mana atributnya meliputi voucher ID sebagai primary key, kemudian terdapat voucher name, voucher description, voucher type, voucher start date, dan lain sebagainya. Kemudian entitas voucher memiliki hubungan atau relationship seperti given by store, di mana voucher dibuat oleh satu toko, kemudian has a product, satu voucher bisa berlaku untuk beberapa produk, kemudian use by order, a voucher dapat digunakan dalam transaksi pembelian. Next. Baik, kemudian ada diagram dari skema relasional dari ini sendiri. Ada 6 entitas utama yang sudah disebutkan tadi. Ada user, ada store, product, order, voucher, dan juga performance seller. Entitas user sendiri itu berperan sebagai pusat sistem karena terhubung dengan beberapa entitas lain seperti di store dan juga penggunaan tersebut dapat memiliki satu atau lebih dari store untuk melakukan order, menerima voucher, serta memiliki catatan performa di performance sellernya. Entitas store mempresentasikan jika toko tersebut milik pengguna dan berelasi dengan produk yang dijual serta order yang kita terima. Produk berisi detail dari barang yang dijual, termasuk informasi harga, stok, kategori, dan juga relasinya dengan voucher adalah sebagai bentuk dari promosi itu sendiri. Order mencatat transaksi antara pengguna dan toko, lengkap dengan informasi metode pembayaran, satu serta total dari harga. Voucher sendiri digunakan untuk memberikan potongan harga dan terhubung dengan produk maupun toko yang memenuhi syarat. Dan untuk yang terakhir adalah performance seller sendiri. Untuk mencatat metrik kinerja dari penjual seperti tingkat respons, pengirimannya, pembatalan, dan juga pendapatannya. Sehingga secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan hubungan yang saling terintegrasi antar entitas untuk mendukung pengelolaan data pengguna, toko, produk, transaksi, promosi, dan juga performa penjual dalam satu sistem basis satu e-commerce yang terstruktur. Kemudian adalah tugas dan juga peran setiap anggota dari kami. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.